Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Prastya Wijaya Kusuma, biasa dipanggil Pak Pras, bertugas di SDN Keramat 1, mengajar di kelas 5. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam masa pandemi sampai sekarang. Anak-anak di rumah tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk selalu menjaga atau mentaati protokol kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun juga tentunya. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Yang keempat, M keempat adalah memakan makanan yang bergizi. Dan M yang terakhir adalah meminimalisir bepergian atau biasa kita kenal yang stay at home, tetap ada di rumah ya. Semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 1, subtema 2 di pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk agama Islam, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran juga alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Jika sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya, kita akan memulai pembelajaran. Sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya di rumah? Oke, jika sudah, materi kita hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6 tentang manusia dan lingkunganku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami macam-macam gerak otot pada manusia. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan otot. Yang ketiga, siswa dapat menemukan ide pokok pada suatu bacaan. Yang keempat, siswa dapat memahami unsur-unsur dalam cover. Yang kelima, siswa dapat memahami ragam cover. Sebelum memulai materi, ayo coba kita lihat video berikut ya anak-anak. Nah, anak-anak pasti pernah bukan mengalami kejadian seperti video ini? Ya, ini biasa disebut dengan kram otot. Pasti sakit bukan rasanya? Anak, tubuh dapat bergerak karena kerja otot. Otot dapat berkontraksi dan merelaksasi. Saat kontraksi, otot menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan tulang. Saat relaksasi, si otot bakalan memanjang. Nah, tapi bayangkan ketika otot kontraksi secara tiba-tiba nih dan tidak diinginkan tanpa adanya relaksasi, ini ya disebut dengan kram otot. Kram otot adalah kontraksi dari satu atau beberapa otot yang terjadi tiba-tiba tanpa adanya relaksasi. Biasanya bisa sembuh dalam hitungan detik hingga menit. Anak-anak, kram otot dapat disebabkan karena kurang pemanasan. Selain kurang pemanasan, tidak seimbangnya mineral dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan vitamin D. Yang selanjutnya lagi dehidrasi atau kurang cairan. Selanjutnya latihan fisik terlalu berat hingga berat badan berlebih. Ketika anak-anak kram, lakukan kegiatan berikut ya. Yang pertama, hentikan gerakan dan relaksasikan otot. Yang kedua, meregangkan otot yang kram secara pasif dengan cara menarik sendi ke arah yang berlawanan. Jadi kita tarik sendinya ke arah berlawanan. Selanjutnya, kontraksikan otot yang berlawanan dengan cara jika kaki kanan yang kram, gerakan kaki yang kiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu urut perlahan daerah yang kram. Yang terakhir adalah minum cairan yang mengandung elektrolit. Nah, anak-anak, kram otot ini dapat dicegah loh. Salah satunya dengan melakukan pemanasan yang benar.
Dalam sebuah pemanasan, tentunya kita akan menggerakkan bagian tubuh kita kan anak-anak. Ternyata ketika kita menggerakkan bagian tubuh kita ada macam-macam gerak otot yang terjadi. Apa saja ya gerak-gerak otot tersebut? Kita akan mempelajarinya di pembelajaran hari ini. Oke. Anak-anak coba lihat pada gambar di layar. Gambar tersebut terdapat anak yang sedang melakukan gerakan. Coba identifikasi gerakan otot apa saja yang kalian dapat temukan. Sudah tahu gerakan otot apa saja? Ya, benar. Yang pertama adalah ada gerak otot yaitu meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan siku. Sehingga kalian bisa lihat di situ tangannya lurus ke samping. Ada lagi yang kedua adalah gerak menjauhkan. Menjauhkan apa di situ? Menjauhkan kaki dari tubuh. Dan yang terakhir adalah gerak membengkokkan. Membengkokkan apa di situ kalian bisa lihat? Membengkokkan lutut. Selanjutnya kita perhatikan kembali ya gambar yang yang ada di layar. Oke. Di situ ada gambar anak yang sedang melakukan kegiatan juga. Coba identifikasi apa gerakan apa yang ada di gambar. Iya, benar. Yaitu gerak yang membengkokkan. Apa sih gerak yang membengkokkan? Di situ bisa dilihat yang dibengkokkan adalah bengkokkan lutut dan siku. Nah, selain gambar-gambar itu ada beberapa lagi macam-macam gerak otot lah anak-anak. Apa saja ya macam-macam gerak otot tersebut? Yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya tadi ada di gambar ya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua ada gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Selanjutnya ada gerak memutar lengan sehingga telapak menyelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya tadi juga ada di gambar, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak mendekatkan. Contohnya gerak tungkai mendekatkan dari sumbu tubuh. Yang keenam adalah gerak memutar lengan sehingga tangan mengadah. Yang ketujuh adalah gerak yang membengkokkan. Tadi sudah ada di gambar ya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, di sini anak-anak ada gambar. Setelah kita mengenal macam-macam gerak otot tadi, coba anak-anak perhatikan kembali gambar yang ada di depan layar kalian ya. Gambar pertama, coba kira-kira gerak otot apa ya anak-anak? Yang tadi yang sudah dibahas. Iya, betul. Gerak otot mendekatkan atau mendekat ke sumbu tubuh. Kalian lihat tungkai kakinya mendekat ke sumbu tubuh. Selanjutnya gambar kedua. Apa ya anak-anak? Gerakan apa ya? Udah kelihatan kan gerakannya apa? Gerak memutar lengan. Kelihatan di sini ada putaran lengan-lengan. Oke, gambar ketiga. Sudah tahu ya tentunya kalau misalnya yang 1 dan 2 sudah tahu. Iya, gerak menekan ke bawah. Nah, otot ini sangat penting bagi kita. Maka dari itu, kita tetap harus menjaga kesehatan otot. Dengan cara bagaimana? Nah, cara menjaga kesehatan otot kita bisa lakukan yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Jadi jangan terlalu membebani kerja otot yang tadi yang di video pertama, terlalu terbebani kerjanya otot itu. Yang kedua adalah melakukan peregangan. Jadi sebelum melakukan kegiatan kalian juga harus melakukan peregangan. Yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Setiap hari harus latihan berolahraga biar sehat. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan. Dengan cara apa? Dengan meminum cairan yang mengandung ion ataupun dengan minum air putih. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi selain meminum minuman yang ada cairan ion dan minum air putih, kita juga harus memakan makanan yang bergizi. Nah, selain dari 5 itu ternyata masih banyak lagi. Silakan anak-anak pasti udah tahu cara menjaga kesehatan otot dengan cara apa. Nah, setelah membahas otot, Bapak memiliki sebuah teks bacaan nih anak-anak. Sebuah teks bacaan dari sebuah buku. Anak-anak sudah paham bukan ya? Dalam sebuah teks terdapat yang namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu apa sih? Kita sudah bahas nih dari kelas 4 sampai kelas 5 sudah bahas terus namanya ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu
bacaan, dapat berupa kalimat inti ataupun berupa pokok paragraf. Nah, Bapak akan memberikan contoh ya teksnya. Kita sama-sama baca. Nanti setelah kita baca, kira-kira kita akan mencari ide pokoknya. Contohnya, di sini ada teks tentang Aderai. Oh, binaragawan ya Aderai ini. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sebuah teks ini kira-kira kita sudah tahu belum? Anak-anak sudah tahu belum? Ide pokoknya ada di mana? Ya, ada di awal paragraf. Ada di Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Yang lainnya adalah pendukungnya. Jadi sebagai binaragawan Indonesia banyak sudah prestasinya. Jadi terkenalnya itu karena banyak prestasi. Di situ juga dijelaskan Aderai ini masih aktif dalam membina kebugaran di beberapa daerah, makanya dia terkenal. Nah, jadi inti dari sebuah teks ini atau ide pokoknya adalah di awal paragraf di sini ada Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Nanti dijelaskan di kalimat selanjutnya. Oke. Teks yang Bapak ambil dari buku ini tentunya mempunyai bagian depan atau sampul yang biasanya kita sebut cover ya. Anak-anak juga sudah membahasnya ya, cover itu atau sampul depan sebuah buku. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal unsur-unsur dalam cover. Mari kita ingat kembali nih, mengulas kembali dengan melihat contoh cover. Bapak mempunyai contoh covernya nih. Nah, kira-kira di sini ada tulisan jangan panik. Kira-kira cover juga di sini ada unsur-unsur cover yang pertama adalah apa ya anak-anak? Ya, yang pertama terdapat judul. Kira-kira mana judulnya anak-anak? Iya, benar. Yang pertama judulnya di sini adalah jangan panik. Ini adalah judul sebuah cover buku. Selanjutnya apalagi sih unsur yang kedua? Yaitu terdapat kalimat penjelas judul. Jadi ada penjelasannya. Penjelasannya ada di sini. Ada di cerita 20 cerita saat situasi darurat. Jadi ini ada penjelasan tentang si judul tersebut. Di sini juga ada lagi tiap tip asli mengatasi situasi darurat. Jadi ada kalimat penjelas singkat yang mudah dipahami anak-anak tentang judul tersebut. Selanjutnya adalah nama penulis. Kira-kira mana ya nama penulisnya? Di sini ada Wiwik. Nah, ada Wiwik dan Ika Kurniawan. Di sini adalah nama penulisnya. Selanjutnya identitas penerbit. Di mana sih identitas penerbitnya? Iya, betul di atas, paling atas sini. BIP. Nah, ini adalah penerbitnya. Selanjutnya menyertakan gambar yang Bapak nggak usah bundari ya, karena kalian sudah tahu gambarnya menarik bukan? Ada anak yang sedang di sini ada yang memelester atau membersihkan tangan. Nah, lanjut. Di sini terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Sengaja Bapak fotokan juga cover belakangnya. Kita lihat di sini ada sinopsisnya. Sinopsis itu adalah kesimpulan dari isi buku tersebut. Nah, di sini adalah isi inti tersebut. Selanjutnya adalah terdapat identitas buku. Di mana sih identitas buku pada punggung bukunya? Ada di sini. Identitas bukunya ada sebelah sini. Oke, anak-anak, itu tentang unsur-unsur cover pada gambar. Nah, selain unsur-unsur cover pada gambar cerita, anak-anak juga kita akan membahas tentang ragam cover. Oke, kita lihat di sini ragam cover berdasarkan kebutuhan. Jadi ada yang ragam cover ini berdasarkan kebutuhan. Di sini ada cover pendidikan. Di sini ada cover pendidikan, ada matematika ya. Terus ada cover kesehatan. Di sini juga ada praktek kebidanan. Ini cover kesehatan. Ada cover cerita. Ini cover cerita. Jadi kebutuhan ini macam-macam cover itu ada banyak. Ada juga cover yang tentang agama, ada. Jadi sangat banyak kalau misalnya berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada yang kedua adalah ragam cover berdasarkan tampilan. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Gimana sih contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah hitam putih, jadi hanya ada warna hitam dan putih di
sampul atau cover yang ada di buku tersebut. Selanjutnya, menurut tampilan yang berwarna, yang tadi warna-warni, ada warna yang selain warna putih dan hitam. Itu adalah cover dengan tampilan yang berwarna. Sekarang, nah, hari ini kita telah selesai membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah kita sudah dapat memahami macam-macam gerak pada manusia nih, gerak otot pada manusia nih, macam-macam gerak otot pada manusia. Apa saja sih tadi? Ada gerak meluruskan, ada gerak membengkokkan, ada gerak menjauhkan, ada gerak mendekatkan, dan yang lainnya. Yang kedua, kita juga sudah mengetahui nih cara menjaga kesehatan otot tadi dengan cara melakukan peregangan dan yang lainnya. Ketiga, ada siswa dapat menemukan ide pokok. Kita sudah menemukan ide pokok kan? Ya, kita juga udah dibahas tentang ide pokok. Yang keempat, kita juga telah memahami dalam cover ada judul, ada keterangan penerbit dan yang lainnya. Kita juga sudah dapat memahami ragam cover. Ada yang berdasarkan kebutuhan, ada yang berdasarkan apa? Tampilan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan mudah dipahami. Dan selalu kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita dapat bertemu kembali di sekolah dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.